IHSG bisa diconsider safe lagi belum nih kok? Atau cuma euforia news bagus dan skema-skema buyback gitu. Udah pakai petir dia. Mau ngomong apa? Mereka tuh nggak cukup dengan apakah masih boleh beli bank. Sekarang yang mereka minta adalah apakah banking bisa all time high lagi? Jadi sekarang masih boleh beli nggak? Kalau misalnya beli bisa sampai berapa? IHSG di awal rebound itu tidak perlu dana asing untuk rebound. Nah, ini mungkin terkesan kontroversial, tapi let me explain ya. Oke, hari ini kita podcast lagi sama Bro Rifan. Ini kita udah perjalanan Open Porto 12 bulan sama Bro Rifan. Udah 1 tahun ya kita melewati perjalanan ini, mau kita marketnya itu lagi naik maupun lagi turun. Jadi gue appreciate banget soalnya Bro Rifan ini setahu gue ya salah satu if not the only one kali ya yang dari kungfunya itu fundamental, tapi share-nya itu tuh dari segi porto gitu kan, dari segi porto yang terbuka, bukan cuma ngomongin cuma sekian persen doang, tapi actually go with us every month gitu kan, month by month, mau naik mau turun kita buka gitu. Aduh, kalau misalnya ya nggak banyak lah orang yang bisa lakukan itu, kebanyakan kan sangat-sangat selektif gitu kan. Kalau di sini kan guanya lihat, sekuritasnya lihat, dia lihat, jadi kita bisa memverifikasi semua datanya gitu ya. Mau naik atau mau turun lah yang kita yang tetap Bro Rifan tetap sharing dan edukasi gitu ya. Nah jadi buat video kali ini gue ada beberapa agenda. Yang pertama kita pengen update porto 12 bulan kita. Jadi setelah 1 tahun investasi di IHSG yang gonjang-ganjing, perang Iran, kena MSCI, kena regulasi, itu kayak gimana sih gitu kan. Terus habis itu kedua, kemarin kan gue bikin pertanyaan di IG seperti biasa. Nah, salah satu pertanyaan yang paling rame ditanya itu adalah mengenai saham-saham perbankan. Ya, big banks. Soal big banks itu saham 1 juta umat, terus juga big banks kemarin udah rally lah ya beberapa sahamnya ya. Kita bisa lihat BCA lah, BRI lah, Mandiri lah, itu pada rally luar biasa dari bottomnya gitu. Jadi banyak yang nanya, pertanyaan sama bro selalu, masih boleh beli nggak bang? Ya jadi kita bakal bahas itu ya, Porto dan juga big banks. Kita langsung mulai dulu aja. Update Porto kok, bagaimana kondisi Portonya sekarang dan prediksi market ke depan. Langsung aja bro, kita share screen lalu update Porto kayak gimana. Oke, ini gue share screen dulu ya. Oke, so jadi ini adalah recap dari 12 bulan perjalanan Bro Leon di advisory untuk Porto yang pertama ya. Jadi kita mulai itu di tanggal awal Juni 2025 dan ini adalah porto per akhir Mei 2026 atau awal Juni 2026 ya. Jadi secara overall portfolionya Bro Leon nih tumbuh dari 1M menjadi 1.059.524.000 atau ya tumbuh sekitar 5,95%. Nah, kemudian nah ini kalau kita bandingkan antara IHSG-nya dengan portfolionya. Jadi dengan pertumbuhan portfolio sekitar 6%-an tadi, against IHSG-nya itu di negatif 13,02%. Iya. Gitu. Nah, tadi kan ada yang 5% ini, 6% ini selisih apa bro maksudnya? Yang mana? Kan ada 6 nih. Ya. 6 sama 5. Ya, yang ini kan 6 itu maksudnya yang per hari ini ya? Ya, ini per 2 Juni. Oke. Kalau yang ini per 29 Mei ya, beda closing dan beda openingnya aja sih. Beda 1 hari. Iya. Nah, itu padahal yang peak-peaknya berapa tuh yang di sini nih? Nah, yang di peak itu waktu itu sekitar 32%-an. 30-an persen lah, seingat gua. 30%-an. Iya. Nah, cuman ya drawdown ini memang di 2 bulan 3 bulan terakhir sih. Betul. Pas MSCI itu sebenarnya masih resilient. Ini kan waktu zaman MSCI nih yang IHSG turun trading hold ya kan setelah pengumuman MSCI. Nah, ini kan kita punya Porto nih. Ya. Waktu itu kita masih resilient di sini, cuman memang kena hitnya itu pas perang ya, geopolitik Iran dan US. Ya ini kan IHSG turun, ya sahamnya juga ikut turun yang fundamental. Dan yang kedua adalah saat ya regulasi domestik kemarin sih, gitu. Iya, benar-benar. Ya yang kalau misalnya kayak gini, berarti dari 1 tahun terakhir, kalau misalnya kita lihat IHSG. Pertama kali kita ini ya injek dana ya Open Porto
Sampai hari ini itu berarti IHSG minus 13%. Iya. Portfolionya itu plus 6% lah. Gitu. Betul. Dia 5-6% lah kira-kira kayak Betul. gitu ya. Pas ini kita 30-an, IHSG waktu itu di sekitar 18%-an naiknya. Iya. Ini sekarang negatif 13, Porto di ya 6%-an lah kurang lebih. Iya, iya. Gitu. Ada satu hal yang menarik ya bro ya. Satu yang menarik itu adalah ini ya, gap-nya ya. Gap-nya tuh awal-awal kan gap-nya kecil di Iya, sini kan. iya. Gap-nya di sini menengah, Iya. menengah. Di sini mengecil, ini di sini tambah white nih di sini nih. Iya. Dan di sini tambah white lagi gitu. Ya, ini ya kungfunya Rifan lah ini lah. Ya. Bisa beat IHSG waktu IHSG-nya itu naik, bisa beat IHSG waktu IHSG itu turun gitu. Jadi waktu naik lebih kencang, waktu turunnya nggak seturun itu gitu Iya, kira-kira. Kesimpulannya kayak gini lah. Kesimpulannya kayak gitu. Cuman kalau gue boleh nanya ke lu, ini kan ya memang kalau dibandingin dengan waktu di Januari Februari kan lumayan ya drawdown-nya. Tapi kalau lu sendiri dengan exit nggak di pucuk ini, menurut lu apa pesan-pesan lo lah? Ya kalau mungkin kayak gini kali ya. Gue kan pertama tentu nggak ada yang tahu pucuknya itu di tanggal berapa sih ini? Itu tanggal di tanggal nggak, ini di persis sehari sebelum MSCI. Oh, sehari sebelum MSCI. 26 Januari. Kalau misalnya gue bisa tahu itu pucuknya sih, gue yakin gue udah jadi Warren Buffett-nya di dunia kan. Cuman ada satu candaan yang lucu bro, ada satu candaan yang lucu. Gue ngobrol sama siapa ya? Gue udah ngobrol sama teman, abis itu dia bilang kayak gini, Warren Buffett, he's just lucky. Oke. Lakinya, soalnya dia itu tuh lahirnya di Amerika. Lahir di Amerika, S&P-nya bagus, marketnya bagus. Jadi kalau misalnya dia itu outperform S&P, he's good. Tapi he's lucky that dia tuh lahir di Amerika. Coba dia lahir di Indonesia. Kayaknya dia nggak bakal jadi orang terkaya di dunia deh gitu kan. Ya mungkin dia bisa jadi terkaya di Indonesia gitu kan. Cuman belum tentu dia jadi terkaya di dunia. Soalnya untuk kita bisa mencapai sebuah kekayaan itu yang gue lihat harus didukung sama marketnya juga kan. Ya kalau misalnya marketnya mendukung, ya tentu kita bakal naiknya lebih enak gitu lah. Cuman ya overall, ya yang kalau misalnya buat gue honestly dapat 6% itu sesuatu yang gue appreciate lah. Gue appreciate. Mungkin orang-orang bisa aja yang bilang, oh tahu gitu bisa aja masukin RDPO ya. Lu berarti kalau misalnya kayak gitu berarti lu emang bukan pasarnya di saham, which is okay gitu. Kalau orang kan beda-beda gitu kan. Dan juga gue walaupun dengan pemerintah kita yang luar biasa gitu kan, ya mereka sangat-sangat berjuang untuk masyarakatnya gitu kan, dan kekurangannya gitu kan. Gue percaya gue masih stay invested di Indonesia for the long run lah gitu. Ya gue masih tinggal di Indonesia, gue masih di sini ya. Kalau misalnya ya berusaha untuk ngeliat ini sebagai opportunity lah gitu. Ya makanya kan gue juga ada nambahin dana lagi sebenarnya gitu ya. Dan gue top up di saham Indonesia ya. Gue nambah lagi itu juga gara-gara gue ya harus percaya dengan Indonesia untuk long run lah. Kalau nggak gimana bro? Kalau misalnya kita nggak percaya sama negara sendiri kayak gimana? Ya kira-kira gitu sih. Jadi buat gue sih the fact that ini tuh udah outperform IHSG itu sesuatu yang gue appreciate lah. Gitu. Ya, thank you. Meskipun nggak dipucuk lah ya. Nggak dipucuk. Saham pribadi gue juga gue nggak bisa dipucuk. Mungkin gara-gara itu jadi gue bisa menerima itu kali ya. Soalnya ya realistisnya kayak sama gue juga gue nggak bisa dipucuk gitu. Maunya sih iya sih. Tapi kurang pintar ya. Sayangnya kurang pintar. Kalau misalnya gue lebih pintar, tiba-tiba di bulan Januari gue udah pensi dari saham Indo gitu kan. Pegang cash aja. Sayangnya kurang pintar. Abis itu tahu gitu ya kan, hari Selasa minggu lalu all in di saham Indo gitu kan. Oh benar. Pas itu ya. Pas Padasco meeting gitu kan. Langsung all in gitu. Saya kurang pintar ya. Jadi buat gue yang penting over the long run masih make money, ya udahlah kayak tadi kan yang penting di atas IHSG. Tapi ada orang yang nanya nih bro, harga saham sekarang udah rebound, apakah masih worth it untuk masuk? Menurut gue masih sih, karena all the bad news menurut gue ya itu udah keluar in the first half. Jadi ya, you mention tadi kalau misalkan tentang MSCI, terus kemudian tentang geopolitik, terus yang huru-hara selama sebulan 2 bulan terakhir kan dari domestik lah, rupiah 18.000 lah, kemudian defisit fiskal 3% lah, kebijakan ekspor satu pintu dan lain sebagainya. Menurut gue kan itu udah
udah keluar semua ya kan, lembaga pemerintah udah nurunin lah outlook segala macam, menurut gue itu udah keluar semua dan memang dalam seminggu terakhir ini udah mulai banyak narasi-narasi positif. Ya salah satu ini poinnya adalah ya memang pas Pak Dasko tadi minta untuk BUMN buyback, menurut gue itu bisa jadi itu salah satu yang men-trigger market, karena kalau di kondisi market yang udah bukan bearish lagi, udah pasrah kemarin itu adalah butuh sparkling atau harapan-harapan kayak gitu. Nah itu menurut gue jadi salah satu sparkling yang bikin market optimis lagi. Kemudian ditambah lagi dengan fact bahwa BI naikin suku bunga ada 2 kali kan, 50 BPS sama 25 BPS, kasih ruang yang cukup dari segi moneter. Jadi tekanan jualnya juga udah berkurang. Kemudian juga dari fiskal juga kemarin year to date Mei 0,7%, which is very good kalau dibandingkan dengan Maret yang negatif 0,9%. Jadi untuk kemungkinan tembus 3% ya jadi less likely lah. Itu kalau dari segi dalamnya. Dolar juga udah ke 17.7, 17.6. Kemudian juga kemarin Iran sama US juga udah agreement ya kan. Ya tinggal satu lagi lah PR kita nunggu MSCI. MSCI, betul. Ya kan? Sama S&P. Iya, Itu di bulan Juli. Ayolah Bang MSCI. Masa kita udah kena geprek 3 kali nggak kasinin kita. Mereka nggak peduli sih sebenarnya sama kita sih. Alah cuma 0,5 debu gitu kan buat mereka gitu kan. Cuman buat gue ayolah Bang. Ya kita nangis bersama kan. Supaya nanti tahun depan kita ketawa bersama gitu dong. Iya. Tapi kalau gue boleh nanya lagi, Bro, kan akhirnya top up kan yang di kedua kan. Nah, lu sendiri apa yang membuat lu yakin gitu untuk top up? Kan kita kan juga udah sharingnya itu kan 12 bulan berturut-turut kan. Nah, bisa buat gue tuh sedikit susah soalnya gue kan ada banyak aplikasi yang gue manage sendiri, plus yang di manage sama lu ada beberapa pula gitu kan. Jadi gue memutuskan untuk nyatuin gitu. Soalnya kalau nggak Bro Rifan punya aja ada beberapa aplikasi gitu kan. Nah jadi gue nyatuin, gue rampingin. Jadi kita open portonya nanti ke depannya tuh ya most likely kita udah cukup untuk 12 bulan. Toh juga Bro Rifan ini satu-satunya yang melakukan open porto ini dan nggak ada orang lain melakukan itu kan. Jadi kita juga sebenarnya nggak punya kewajiban untuk open porto setiap bulan. Buat gue studi selama 1 tahun ini udah cukup di mana kita tuh bisa share naik dan turunnya gitu. Dan gue juga nggak enak lah taruh extra pressure buat Bro Rifan gitu ya. Soalnya buat gue kayak, maksudnya gue bisa merasakan juga gitu. Ya kalau misalnya dia bisa mengedukasi dengan dia beating IISG secara konsisten, buat gue 12 bulan itu udah good enough lah. Dan kalau misalnya ada orang-orang yang harus lanjutin, lu aja silakan. Lu coba. Kalau misalnya lu mau silakan. Gitu, silakan DM tim gua bakal welcome lu. Yang penting jangan kecil-kecil, jangan taruh 10 juta, 50 juta gitu kan. Dan lu sendiri portnya juga harus sizable enough ya, minimal 20, 30, 40, 50 miliar lah gitu. Oke, please have a seat gitu. Nanti more than happy buat welcome lu gitu. Nah, kenapa gua tambahin lagi? Soalnya kan formula buat wealth creation buat gue kan simpel kan. Pertama kita ada active income, kita dapetin duit, dan active income ini kita sekarang memutusin gitu mau taruh di mana. Apakah mau taruh di deposito doang? Apakah dengan kita IHSG gini artinya kita udah nggak punya masa depan di investasi yang beresiko gitu kan? Enggak gitu kan. Masa waktu sahamnya bullish kitanya malah dari active income kita tabung ke saham, waktu harga lagi murah kita malah nggak top up gitu kan. sedikit nggak make sense gitu kan. Jadi buat gue sih ini business as usual sih. Soalnya kan gue investasinya juga bukan cuma dari 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir gitu kan. Justru kalau misalnya kayak gini ya just stay invested, dan kalau misalnya lagi turun ya harus lihat itu sebagai opportunity gitu. Kalau misalnya salah kayak gimana ya gue bisa terima resikonya. Soalnya kan gue udah manage persentasenya kan. Kayak gue kan paling gede itu kan sekarang di cash and cash equivalent lah, kayak RPU lah, RDPT lah, kayak obligasi lah, gitu-gitu. Itu yang paling gede gue. Emang gue lebih konservatif gitu. Dibandingin keluarga gue orangnya sangat agresif. Dibandingin Bro Hengki gitu ya, Bro Andri Hakim gitu, mungkin Rifan gitu ya, gue orang yang sangat konservatif. Jadi gue stay invested aja sih kalau misalnya buat gue ya. Gitu. Aneh itu kalau misalnya mau tuh naik, orang pada semangat nambah, waktu murah orang nggak berani gitu kan. Sebenarnya kan nggak logis gitu sebenarnya. Jadi ya udah gitu, hajar aja. Dan gue bisa terima resikonya. Nah, itu penting tuh. Bisa terima resikonya. Itu penting tuh. Karena fact juga ternyata kalau dari klien gue juga mikir kayak, wah ini mereka gimana ya? Ternyata enggak loh. Cuman kayak beberapa doang ya akhirnya
kena mental dan mereka akhirnya ini. Tapi akhirnya most likely banyak yang top up, banyak yang ini juga gitu. Makanya gue tadi nanya karena gue pengen tahu from your perspective gitu. Iya. Bagaimana pandangan Bro Rifan tentang obligasi korporasi untuk saat ini dan 1 tahun ke depan? Kalau menurut gue obligasi itu atau gue bicara mungkin fixed income lah ya. From my end tuh sesuatu yang emang lu tetap harus punya sih bro. Jadi fixed income itu bakal... Boleh share nggak sih kalau misalnya lu sendiri, lu berapa persen yang aman versus yang beresiko gitu? Oke, nah kalau gue mungkin agak kebalik nih. Kalau gue memang lebih banyak adalah yang tidak aman. Tidak aman dalam artinya yang berisiko. Yang volatile. Yang volatile. Gue udah bilang kan, gue di mata keluarga gue tuh orang yang sangat agresif bro. Mereka lihat gue dar saham yang aneh-aneh gitu kan, yang orang-orang nggak ini. Gila. Gitu. Tapi di depan mereka gue tuh orangnya nyantai banget gitu. Ya, tergantung di mata siapa ya. Iya. Nah, kalau gue sih memang lebih banyak tetap di saham lah ya, di saham Indo, saham US gitu kan. Nah, kalau porsi ini ada, cuman mungkin bukan yang majority ya. Mungkin kalau di persentase 10-12% lah. Itu cuman buat 10-12%. Yang lu punya yang aman, yang obligasi cash gitu. Iya. Udah dibuktikan. Apa yang gue ngomong udah terbukti gitu. Kayak kalau nggak salah, contoh kalau misalnya Bro Andre Hakim ya, dia punya aman itu adalah saham BMRI gitu. Itu dia punya aman. Jadi dia punya teraman ada tetap saham gitu. Ya kayak gitu. Orang-orang Indonesia itu orang yang that's why they're the best at it lah gitu. Iya. Ya, soalnya kalau misalnya lu nggak 80-90% di saham, lu nggak mantengin sampai gimana. Kalau misalnya 80-90% kan artinya kan dia mantengin bukan setiap hari doang, setiap jam dia pelototin. Iya. Cuman kalau ya gue penasaran sih, ya lu kan agak beda nih sama gue gitu kan, sama yang lain juga. Yang gue pengen nanya sebenarnya kalau kayak kenapa lu lebih banyak porsinya itu justru di yang fixed income atau yang di fixed rate gitu, kenapa? Iya. Kalau misalnya kenapa ya sih? Takut miskin bro. tapi ini sih gue tadi kan kayak gue kan berusaha untuk gue lumayan switching. Waktu gue switching, kalau misalnya gue lagi ada big call, gue bisa masuknya majority. Mungkin gue punya biggest yang gue comfortable itu mungkin itu 70% yang di agresif itu. Itu mungkin kalau misalnya gue lagi ultra bullnya tuh. Contoh waktu di tahun 2022 waktu saham US. Itu gue bisa switching dari total gitu 70% itu di saham US. Habis itu misalnya waktu Bitcoin di tahun 2023 itu gue bisa hajar juga 70%. Habis itu tahun 2025 waktu saham Indo itu lagi bullish juga 70% di saham Indo gitu. Nah coba kalau misalnya sekarang honestly gue masih lagi pengen lihat lah kayak Bitcoin gue udah mulai pelan-pelan nyicil lagi gitu. Saham US ketinggian, jadi nggak terlalu mau. Saham Indo udah top up gitu kan. Ya kalau misalnya gue kemarin sempat share pernah bikin video kira-kira di bulan Maret ya. Gue switching dari RDPT ke RDPU yang biasa sampai RDPU yang USD gitu. Contoh kalau misalnya tadi kan pertanyaannya adalah kayak obligasi korporasi kayak gimana kan. Nah kan kalau misalnya RDPT itu kan kebagi dua tuh. Satu ada yang obligasi korporasi, satu lagi ada yang obligasi pemerintah. Nah kalau misalnya obligasi pemerintah itu kan yang kena efek banget sama peningkatan BI rate, ya kan, naikin SRBI gitu kan bakal affected banget tuh. Kenapa? Soalnya kalau misalnya Indonesia itu ningkatin bunganya, otomatis obligasi-obligasi yang lu pegang yang kemarin, misalnya harga 6%, tiba-tiba dia keluar baru harga yang ngasih cuannya 7,5% gitu. Yang harga 6% kemarin otomatis harga turun gitu. Nah mungkin supaya gampang, ini deh kali ya, supaya gue demoin aja, since Bro Rifan juga demoin pakai laptop, gue nggak mau kalah. Gue demoin pakai aplikasi ini aja nih, supaya teman-teman bisa kebayang ya. Di Makmur, gue share tentang reksadana. Nah ini nih, ini contohnya tuh Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund ya. Ini contoh yang isinya itu obligasi pemerintah semua. Dan ini tuh kebanyakan adalah obligasi yang jangka panjang. Ini tuh super volatile bro. Ini super volatile terhadap pergerakan kenaikan BI rate gitu. Kalau misalnya BI rate-nya naik, langsung turunnya kayak gini. Langsung tajam banget gitu.
Nah, cuman dia kalau misalnya naiknya juga bisa kencang, apalagi kalau misalnya kita ada pemangkasan suku bunga segala macam kan. Dan kalau misalnya yang penting kalau misalnya orang investasi kayak gini tuh, menurut gue kebanyakan orang itu nggak bisa timing gitu. Nggak mungkin, soalnya orang-orang yang invest kayak gini kan kebanyakan mereka kerja profesional segala macam kan. Yang penting lihat long term-nya aja. Lu masih percaya sama Indonesia nggak gitu? Kalau misalnya percaya sama Indonesia, ya udah lu lihat long term-nya, 5 years-nya tuh 91% atau 6,7% dalam 10 tahun. 5 tahun itu adalah 5% gitu kira-kira kan. Tapi ada drawdown-nya gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong resiko ada dua. Pertama, resiko adalah resiko harganya itu volatile. Yang kedua itu adalah resikonya ini barangnya gagal bayar nggak? Nah ini kalau misalnya dari segi resiko volatilitas, ada volatilitas. Cuman kalau misalnya resiko gagal bayar atau enggak, ya ini isinya obligasi pemerintah semua gitu. Kalau misalnya ini sampai gagal bayar, artinya Indonesia kiamat gitu. Ini semuanya itu basically ya kan FR gitu. Dan ini semuanya jangka panjang. Gitu kalau misalnya yang ini. Nah, kalau misalkan jangka panjang sama jangka pendek tuh bedanya apa? Kalau misalnya jangka pendek mungkin gue share yang ini ya, yang campuran. Yang campuran itu ada ini nih misalnya nih. Ini Sukor Invest Premium Sovereign Balance Fund kelas A. Ini sebenarnya campuran. Jadi ini isinya sebenarnya nggak wajib obligasi semua segala macam kan, soal dia bisa ada saham juga. Tapi kalau misalnya kita lihat di fun fact sheet-nya, ini tuh banyak yang isinya, nah ini nih, di bawah nih, kalau misalnya kita lihat di sini ya. Ini SBSN seri PBS 003, SBSN seri PBS 032. Ini tuh 50%. 25% plus 25%. Jadi, dan ini tuh expire-nya di bulan Juli sama di tahun depan Januari lah gitu. Jadi, kira-kira. Iya, nggak nyampe bahkan kan. Ya. Sampai 6 bulan. Soalnya Januari. Januari tahun depan gitu. Nah, implikasinya apa? Kalau misalnya yang isinya itu adalah obligasi-obligasi yang jangka pendek, biasanya itu nggak terlalu affected sama pergerakan dari harga bondnya gitu. Nggak sensitif dibandingkan yang long term gitu. Dan apalagi ya gue nggak tahu ya mereka bisa take advantage atau enggak. Soalnya kalau misalnya ini udah expire obligasinya, mereka udah bisa redeem, mereka punya pokok, lalu mereka punya banyak cash dan mereka itu bisa beli obligasi-obligasi di saat harganya itu lagi ditawarin dengan yield yang sangat tinggi, itu malah bagus buat mereka. Nah, jadi kayak strategi itu beda-beda lah, tergantung dari kalian kayak gimana. Mungkin gue terakhir gue share tentang obligasi yang swasta juga kali ya. Obligasi swasta. Nah, ini mungkin gue tutup dengan obligasi swasta. Obligasi swasta pun juga ada beberapa itu yang kena hit. Sebenarnya salah satu yang paling sakti itu ini sih, Dharma Stabil. Dharma Stabil, ini kita ngomongin historical ya, ini bukan ajakan buat jual beli, tapi kalau misalnya kita ngomongin, ini udah track record dari 2005 bro. Dari tahun 2005, dia garis lurus, kayak nggak pernah kayak gini. Dan iya, ini tahun 2005 loh ini loh. Dan di saat-saat dia itu tuh orang-orang lagi pada koreksi, dia itu tuh masih bisa upward naik lah. Jadi Dharma Stabil emang reputasinya secara historical itu baik. Again secara historical ya kayak. Nah cuman yang lainnya itu banyak yang kena hit gitu. Kalau misalnya kalian lihat nih kayak gini tuh ada ke bawahnya gitu. Terus kalau misalnya kita lihat apa lagi, misalnya inilah itu sama gitu. Semuanya ada drawdown-nya. Kalau misalnya yang RDPT contoh ini deh, yang premium triple A ya ini nih. Nah contohnya ini nih. Nah biasanya kalau misalnya yang corporate itu tuh relatively stable dibandingkan yang obligasi isinya itu adalah pemerintah. Soalnya kalau misalnya yang corporate itu biasanya orang-orang lebih ke buy and hold gitu. Makanya orang lebih nggak perjualbelikan. Kecuali tadi ya, kalau sampai turun artinya banyak yang panic sell dan si MI-nya terpaksa jual di harga apapun yang lagi ditawarin sama market. Jadi ya makanya agak turun sedikit. Ya kira-kira gitu sih, makanya strateginya gue kemarin pindahin ke RDPU sama RDPU yang USD gara-gara gue ngelihat ada concern seperti ini. Gitu. Cuma for the most part orang-orang gue rasa diversify gitu kan, isinya itu apa, soalnya most likely orang nggak mungkin punya waktu buat merhatiin kayak gituan. Gitu. Benar. Nah terus kalau misalnya kita lanjut ini ya, orang yang nanya nih, ini beberapa tentang yang pemerintah ya. Apa pandangan Pak Rifan tentang DSI? Apakah ini menguntungkan saham komoditas? Ini minta bocoran dia.
Ya, ini memang DSI ini kan di awal kemunculannya sempat di pro cons banyak ya. Ya waktu itu kan lebih banyak cons-nya karena ngelihat bahwa DSI ini bisa menjadi birokrasi baru, bisa menjadi cost baru. Cuman kan dalam perjalanannya mulai ada beberapa klarifikasi ya. DSI bilang bahwa tidak akan ngambil untung, hanya akan ada biaya layanan dan segala macamnya, dan juga nggak langsung full implemented kan karena kan ada dua phase lah gitu kan. Sebenarnya kalau gue pribadi ngelihat ya ada bagusnya juga ada PT DSI ini, jadi kan untuk mengatasi si under invoicing tadi ya kan, dan menarik loh karena kalau misalkan kita lihat oh ternyata dengan under invoicing seperti itu berarti sebenarnya kalau kita berpikir ke laporan emiten ya berarti nggak sesuai dengan apa yang ada di laporan keuangan. Contoh lah misalkan dia jual dengan harga misalkan $80. $80 adalah yang tertera di invoice. Tapi mungkin ketika misalkan nih dia jual ke Singapura $80, tertera $80. Tapi begitu di Singapura dia jual lagi, let's say misalkan $100. Berarti kan ada $20 yang nggak invoice gitu kan. Nah, dengan adanya si PT DSI ini, ya satu buat negara ya pasti lebih banyak lah ya ininya. Nah, tapi buat ya, investor pun juga sebenarnya diuntungkan juga. Berarti sebenarnya yang selama ini kita lihat $80 sebenarnya mungkin bukan $80 tapi $100 gitu. Jadi buat kita pun juga sebenarnya ada untungnya juga. Cuma yang gue sedikit concern itu adalah komunikasinya. Nah, ibaratnya kalau peraturan bagus tapi nggak dikomunikasikan dengan baik kan ya penerimaannya atau acceptance-nya juga bisa salah. Nah, menurut gue yang harus dibenahi itu adalah ya satu komunikasinya dan yang kedua adalah acceptance-nya gitu loh. Kalau misalkan komunikasinya baik, ya acceptance-nya juga baik, ya mudah-mudahan ya eksekusinya juga baik dan hasilnya juga baik gitu sih, Bro, kalau gue lihatnya. Iya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, yang menang negara, shareholder, retail gitu kan, yang kalah konglonya. Konglonya tadinya bisa save up duit, dia buat kita ya udahlah Pak Konglo lu udah kaya lah, kita BU, bagi-bagi lah. Iya. Tapi ya, kalau misalnya gue lihat harusnya kan ada yang lebih sensitif terhadap DSI ini, tapi ada juga emiten-emiten lain yang tidak melakukan praktek under invoicing ini kan ya. Apakah udah kelihatan gitu? Kayak Convergence yang udah perusahaan-perusahaan ini, emiten-emiten ini yang lebih sering under invoicing gitu kan, yang lebih gejolak terhadap berita ini, ada sebelahnya tuh yang nggak gitu affected, soalnya udah sama. Apakah kelihatan nggak sih patternnya? Misalkan kalau yang kelihatan itu kan kemarin yang palm oil ya, yang dibilang kan top 10 itu banyak yang under invoicing. Cuman kalau gue lihat nih gerak-geraknya ada beberapa yang udah klarifikasi. Jadi maksudnya oh enggak kok kita emang tidak melakukan under invoicing dan segala macam. Ya itu kan masa lalu ya. Tapi yang gue lihat ini adalah lebih ke depannya. Maksudnya dengan PT DSI ini harusnya ya under invoicing itu akan semakin sulit. Ya kan, ya which is sebenarnya good again, tinggal executionnya dan komunikasinya sih selalu yang gue tekenin gitu. Iya. Bagaimana cara memaksimalkan cuan di momen bearish ini? Oke. All in. Enggak. Gue nggak all in. Enggak. Satu, menurut gue yang penting safety net lu cukup dulu. Jadi jangan juga misalkan all in tapi habis itu lu makan Indomie, habis itu makan nasi sama telur, nggak tahu reboundnya misalkan apakah cepat atau lambat. Ya kita menurut gua satu harus safety net dulu sih. Nah udah gitu yang kedua memang gue setuju bahwa di momen kayak gini tuh kita harus lebih agresif dengan catatan ya safety netnya tadi cukup. Nah agresifnya gimana? Ya satu kalau misalkan punya cash ya lu deploy lah. Maksudnya it's a good momentum. Tanda-tanda positifnya udah kelihatan. Nah, yang kedua pasti banyak juga yang bilang kalau misalkan nggak punya cash gimana? Ya kerja. Jadi kalau misalkan lo nggak punya cash ya kerja. Ya gimana caranya supaya bisa dapat extra income? Ya income-nya tadi lo pakai buat misalkan beli saham di harga murah atau ini mungkin ada opsi lain sih, Bro. Tapi ini balik lagi ke risiko masing-masing ya. Jadi mungkin ada juga opsi, kadang nih gue dapat pertanyaan kalau misalkan cash-nya habis gimana? Misalnya kalau gue lihat kan di beberapa sekuritas itu ada menyediakan fasilitas akun margin. Nah, akun margin ini sebenarnya beda dengan margin di akun reguler. Kalau margin di akun reguler itu kan lu T+3 lu udah dapat peringatan, T+5 lu ada harus for sale, jual. Nah, kalau misalkan di akun margin ini mungkin akan kena bunga. Let's say misalkan mungkin 14% or something per annum, ya kan? Tapi ini bisa jadi leverage lu buat beli di saham murah kalau cash-nya lagi habis, ya kan? Nah, cuman ini very optional ya. Jadi maksudnya bukan ada kayak tendensi pakai margin gitu, enggak. Tapi if you believe bahwa market sekarang udah bottom dan kemudian nanti ke depan akan naik, ini bisa jadi salah satu opsi karena hitung-hitungannya gini, kayak misalkan nih 14% itu kan setahun.
let's say misalkan lu nggak mau pakai setahun deh, lu yakin let's say misalkan 6 bulan dari sekarang sampai akhir tahun market akan naik. Berarti kan lu akan bayar bunga 7%. Tapi lu percaya let's say misalkan 6 bulan dari sekarang saham yang lu pegang ini atau yang lu beli ini akan naik let's say misalkan 25-30%. Berarti kan artinya lu let's say misalkan 25 dikurangi dengan 7, lu masih bisa dapat net tuh 18%. Jadi dengan kondisi sekarang menurut gua reward itu lebih besar lah daripada risknya. Tapi if you don't believe, ya jangan gitu. Jadi maksudnya balik lagi ke risiko masing-masing. Apa kalau sekarang udah pakai margin? Apakah gue pakai margin? Gue udah pakai. Serius lu? Ya, gue pakai. Luar biasa. Gue baru kemarin podcast sama Hengki, literally baru kemarin. Dia pakai petir juga. Seperti apa yang gue bilang gitu kan. Buat keluarga gue tuh gila, gue masih top up gitu. Ya ISG kayak gini, dar gitu kan. Yang dibantuin sama Rifan maupun yang gue trading sendiri gitu kan. Tapi gue nggak pernah pakai margin gitu. Ya mereka berdua kan. Ternyata dua pakai petir. Ada apa namanya, not financial advice ya. Tentu Bro Rifan sangat mature dari cara dia investasi dan he knows what he's doing lah gitu. Oh ini bro, gue pengen nanya opini lo. Soalnya kan IHSG kita kan udah rally sejak Pak Dasko melakukan meeting itu. Kalau boleh meeting lagi Pak, yang kedua, ketiga gitu. Meetingnya dilanjutkan. saya kasih mic juga kan. Silakan. Nah, tapi kan hari ini kan sideways. Hari ini sideways. Apakah ini tuh artinya udah selesai rally-nya kita? Kayak pandangan lu apa gitu? Tentu ini kita syutingnya masih di pagi hari gitu kan. Jadi kita belum tahu nanti akhir sesi itu kayak gimana. Tapi pandangan lu kalau misal pagi-pagi ini udah nggak se-strong kemarin maupun kemarin-kemarin, itu seperti apa gitu? Kalau dalam jangka pendek, aksi taking profit pasti ada. Karena kan since 5.300, sekarang 6.300 mungkin udah naik 20% ya, I think ya. Atau kurang gitu. Nah, tapi maksud gua, kita itu kan dari 9.000 ke 5.300 kemarin, itu kan turunnya 40 sekian persen. Itu salah satu yang the biggest drawdown in history, ya kan? Which is kalau misalkan kayak naik dari 53 ke 63, itu even mungkin belum setengahnya menuju atas gitu kan. Jadi maksud gua kalau dalam jangka pendek ya aksi-aksi taking profit itu pasti ada. Apalagi mungkin yang memang short term, ya kan? Nah, cuma dalam midterm-nya menurut gue kalau dengan asumsi satu ya Donald Trump nggak drama-drama lagi, kemudian domestik kita juga membaik ya, tidak ada kebijakan yang dar-der-dor lagi. Menurut gue ini bisa jadi katalis untuk IHSG terus kedepannya terus naik gitu. Jadi even though di tengah-tengah di dalam jangka pendek akan ada drawdown, tapi in the midterm ya gue ngeliat ini harusnya akan naik lagi gitu. Ya that's why kenapa gue tadi ya pakai margin juga ya, salah satunya karena pertimbangan gue itu gitu. Ya, berarti ini buat pertanyaan ini nih, IHSG bisa di-consider safe lagi belum nih kok? Atau cuma euphoria news bagus dan skema-skema buyback gitu? Udah pakai petir dia. Lo mau ngomong apa? Cuman oke, assume kita nggak tahu petir itu. Jawaban lo apa bro? Jadi bisa jawaban lebih diplomatis soalnya. Ya, gue sih pede lah, gue sih pede market ini ya. Cuman ya nantilah tunggu MSCI, tunggu S&P mungkin bisa lebih kelihatan hilalnya lagi. Betul. Soalnya kita kan kalau misalnya kita ngomongin tren kan ada yang big trend sama ada yang small swing gini kan, yang small trend kayak gitu kan. Nah kalau misalnya gini nih nggak bisa prediksi nih. Nggak bisa, tiba-tiba ada apa juga nggak tahu. Tiba-tiba si Trump bilang deal sama Iran gak jadi, ditunda, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Udah tanda tangan disobek. Iya, ini suka kayak gitu. Iya. Udah stop perang, lanjut lagi, stop perang, lanjut lagi. Kali ini janganlah bang. Gitu. Nggak bro, kan lagi Piala Dunia. Benar. Dia harus menjaga image Amerika. Betul. Dan juga ini sih, dia kan, dia kan butuh katanya 60 hari ya, buat resolve detailnya kan, rumornya seperti itulah ya kan, kita nggak baca detailnya, cuman rumornya dan 60 hari buat resolve sama si Iran mau kayak gimana nih sampai kelanjutan buat yang nuklirnya itu dihilangin dan lain-lain gitu kan. Nah 60 hari lagi berarti kan udah bulan Agustus. Midterms itu tuh di Amerika bulan November. Ya kan? Dia punya 2 bulan 3 bulan lagi. Dia punya kepentingannya sangat besar supaya Republicans itu menang di bulan November gitu. Jadi sebenarnya secara katalis sih
Harusnya. Cuman tidak ada yang tahu. Betul. Gimana menurut Ko Rifan tentang makro domestik? Apakah sudah ada tanda-tanda membaik sedikit? Satu, ya rupiah dari 18.2 ke 17.7, 17.6 itu udah tanda baik. Kedua, Sorry kalau misalnya kita ngomongin rupiah ya, apakah menurut lu pemerintah itu tuh ada sebuah ekspektasi atau ada dorongan supaya rupiah itu tuh ke 16.500 gitu misalnya, atau 16.000 itu menurut lu kayak gimana? kalau di era PBN yang 2027 itu kan ada di bawah 17.000 kan. Nah, cuman kan itu rancangan, ya nggak tahu nanti seperti apa ya kan. Tapi ke arahnya ke sana. Ya which is ya gimana cara supaya ke di bawah 17.000 ya moneter sama fiskal itu harus jalan. Moneternya udah bener nih ya kan, naik 50 BPS terus habis itu naik 25 BPS. Cuman menurut gua ke depannya kemungkinan untuk naik lagi udah lebih less likely. Kenapa? Karena ya udah kelihatan nih rupiah udah menguat. Sebenarnya rupiah itu kalau menurut gua nggak perlu yang sampai sekuat itu. Yang penting jangan sampai melemah terus, karena kalau melemah terus tuh udah mainnya main psikologis ya. Kalangan pebisnis apa segala macam juga nggak tahu mau apa namanya di harga berapa gitu kan untuk conversionnya gitu. Yang penting stabil dan nggak terus melemah, ya syukur-syukur menguat. Menurut gue itu udah cukup. Jadi kalau gue sih ngeliatnya kemungkinan udah nih si suku bunga nya udah dinaikin 2 kali, udah cukup di situ. Nah, cuman kan yang belum naik itu kan US. Nah, kemungkinan US tuh akan naikin suku bunga dulu, ya kan? Nah, berarti kan gap yang sekarang 1,75 mungkin nanti akan akan menyempit lagi jadi 1,5 atau 1,25. Nah, BI pasti ngeliat dulu nih dengan gap yang jadi 1,25 ini apakah akan mengganggu rupiah lagi? If yes, maka ya baru kemungkinan akan dinaikkan lagi. Tapi kalau misalkan di spread 1,25 rupiah masih strong-strong aja, masih kuat-kuat aja, masih stabil aja, udah nggak akan dinaikin lebih tinggi lagi gitu. Jadi itu moneternya. Nah, kemudian ya fiskal. Ya fiskalnya kalau misalkan dengan tren yang sekarang di 0,7% bisa di-maintain, ya udah itu udah cukup memberikan ruang gitu loh. Jadi moneter sama fiskal itu harus jalan menurut gua gitu. Baru abis itu rupiah stabil. Jadi balik ke pertanyaan tadi, ya rupiah terus fiskalnya udah stabil, ya moneternya meskipun naik dikit tapi kedepannya gue lihat ya akan diturunkan lagi. Inflasi juga masih 2-3%. Jadi menurut gua ya kalau dari segi makro ya udah better lah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya tuh. Iya, Gitu. iya, betul. Dan juga yang tadi Bro Rifan bilang mengenai itu ya, keputusan The Fed, soalnya kita pun juga harus reaktif terhadap, maksudnya kita di Indonesia ya, juga reaktif terhadap apa yang diputuskan sama Amerika. Soalnya mereka ada bos baru. Iya, Kevin. Udah bukan Jerome Powell lagi gitu kan, yang baru hari Rabu ini nih mau ada big news seharusnya ya. Nanti malam kita bakal lihat. Oke, sekarang kita ngomongin ke segmen yang paling banyak ditanyakan sama orang. Mungkin ini sekitar berapa ya? 50-60 orang ada nanyakan hal yang sama kali. Yaitu adalah mengenai banking. Banking gimana kok di environment high interest rate? Big Four mana yang paling diuntungkan? Apa bisa refer ke COF, proportion kas gitu. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang BCA, BNI, Mandiri, sama BNI. Tapi kita sekarang bahasnya dua sisi. Bukan cuma dari segi fundamental doang, tapi juga dari segi valuasinya. Apakah sekarang masih murah? Apakah sekarang masih boleh serok nggak kok gitu? Ujungnya ke sana, Mas. Ujungnya ke sana. Oke, gue buka dulu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat Big Bang ya di 2026 ini, menurut gue sih nothing wrong with the fundamental, dan overall ini udah lebih bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin beberapa indikator lah ya buat kita lihat apakah Big Bang kita itu dalam kondisi yang sehat atau dalam kondisi sakit. Ini biasanya yang gue lihat sih, bro. Mungkin kita kita breakdown satu persatu kali ya. Jadi mungkin yang pertama itu ada yang namanya Capital Adequacy Ratio atau orang bilangnya CAR. Nah, CAR ini tuh gampangnya kayak seberapa besar cadangan modal yang dimiliki oleh perbankan untuk terhindar dari kerugian. Gampangnya kayak bantalan modal lah gitu, supaya bank ini nggak rugi. Intinya semakin besar ya semakin baik. Nah, tuh kalau dari Bank Indonesia tuh mencatatkan itu di 14%.
Nah, cuman kalau kita lihat di Big Bang kita, ya rata-rata tuh udah jauh lah di atas 14%. Nah, kalau misalkan di bawah 14%, itu yang bahaya. Ya, ada kemungkinan kolaps lah, segala macem. Nah, kalau Big Banks ini paling rendah aja cuman si Bank Mandiri, itu pun juga 19,7, hampir 20 gitu. Ya, paling gede bantalannya udah pasti BCA. Orang kan banyak ya nabungnya di BCA, makanya nggak heran dia punya bantalan tuh paling gede, ya kan? Nah, tapi rata-rata 20% menurut gua udah sangat-sangat sehat dan ya kecil lah kemungkinan untuk sampai kolaps gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang gue sering lihat itu adalah CIR. CIR itu adalah cost to income ratio. Gampangnya ini adalah matriks yang digunakan untuk mengukur efisiensi cost dari si perbankan, bro. Nah, idealnya itu adalah 50% atau kurang. Jadi kalau misalkan di bawah 50 kita lihat bahwa bank tersebut efisien dalam operasional, di atas 50 itu tidak efisien gampangnya. Nah, kalau kita lihat dari Big Bang itu juga semuanya comply dengan di bawah 50%. Nah, kalau ditanya yang paling efisien siapa? Ya BCA. Ya, BCA dia cuma 31%, even though yang paling tinggi pun juga BNI juga masih di bawah 50%. Dia 45%. Jadi dari segi efisiensi ya empat-empatnya efisien. Nah, kemudian ini nih LDR. LDR itu loan to deposit ratio. Jadi ini rasio yang menggambarkan kayak dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh perbankan, berapa persen sih yang mampu dia salurkan kembali dalam bentuk kredit. Nah, idealnya itu adalah di 80 sampai dengan 100%. Nah, kenapa kok 80 sampai 100%? Gampangnya kalau misalkan di bawah 80, itu banyak dana yang idle. Jadi artinya dana ini kalau tidak di-utilize oleh perbankan, dia justru akan jadi cost. Karena kan ibaratnya dia harus bayar bunga nih ke orang yang nabung atau taruh deposito. Nah, sebaliknya, kalau jauh di atas 100%, artinya ada kemungkinan bank tersebut kurang liquidity-nya. Jadi makanya nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi. Nah, kalau kita lihat di perbankan, ya rata-rata ada di 80 sampai 100%. Nah, kecuali memang BCA. Nah, kenapa BCA ini di bawah 80%? Ya karena BCA ini dikenal sebagai bank yang memang lebih konservatif dalam memberikan kredit. Karena kolateral yang diminta juga ketat, ya dia juga melakukan due diligence dengan lebih ketat. Ya, jadi memang di industri perbankan BCA nih yang memang lebih rendah gitu. Tapi bukan artinya jelek, dia lebih selektif aja. Nah, tapi kalau Bank Himbara ini ideal lah menurut gue di 83-90%. Artinya apa? Dia masih punya ruang yang cukup untuk menyalurkan, tapi dia juga tidak terlalu banyak cadangan cash yang idle gitu. Jadi ideal lah. Nah, kemudian lanjut lagi ke NIM ya, net interest margin. Ini adalah berapa sih spread antara bunga pinjaman dengan bunga yang harus dibayarkan kepada misalkan yang taruh deposito, gampangnya kayak gitu. Nah, idealnya di atas 5%. Ya, kalau di sini yang paling gede itu adalah BRI. Ya, kenapa BRI paling gede? Karena memang BRI ini dia menyasar segmen SME, Small Medium Enterprise, dan UMKM, dan Micro, gitu kan. Nah, karena tingkat gagal bayar di Micro itu memang lebih besar, makanya dikompensate dengan net interest margin yang lebih tinggi juga. Nah, sementara misalkan kayak untuk Mandiri sama BNI mungkin di sekitar 3,5 sampai 4,7%. Ideal, maksudnya menengah, nggak yang terlalu tinggi seperti BRI, tapi juga nggak terlalu rendah. Ya, kenapa? Karena mereka banyak bermain di segmen korporasi. Nah, BCA juga yang main di segmen konsumen juga 5,4%. Ya, jadi artinya 4-4-nya ini ada di angka di atas 5% kecuali BNI. Ya. Mandiri ya dekat-dekat 5% lah. Kemudian return on equity, ya seberapa besar timbal hasil yang bisa dihasilkan oleh perbankan dari modal yang dimiliki. Gampangnya adalah di atas 15% itu yang ideal. Nah, di sini kalau kita lihat yang paling tinggi adalah BCA sama Mandiri. Ya, berarti tingkat return yang dihasilkan itu lebih besar. Ketiga adalah BRI, keempat adalah BNI ya. BNI mungkin slightly di bawah 15% ya, tapi masih acceptable lah. Ya, kemudian NPL, tingkat gagal bayar. Nah, ini yang gue suka nih. Jadi NPL ini menggambarkan seberapa besar risiko gagal bayar.
ya idealnya itu adalah di bawah 2%. Dan again, in this economy yang dimana juga serba challenging, ternyata Big Bank ini masih mampu menjaga kualitas kreditnya. Nih lo bisa lihat tidak ada satupun yang di atas 2%. Ya paling tinggi BRI, make sense, karena kan dia tadi mikro kan, tingkat gagal bayarnya lebih tinggi, tapi tadi dikompensate dengan NIM yang juga di atas rata-rata. Nah sejelek-jeleknya juga cuma 0,9%, masih di bawah 2%. Nah kemudian lanjut lagi ada namanya CASA. CASA itu adalah current account to saving account ratio, atau orang bilangnya adalah rasio dana murah. Nah rasio dana murah ini adalah tabungan plus giro dibandingkan dengan total dana pihak ketiga yang dikelola oleh perbankan. Idealnya itu di atas 60%. Nah, artinya kalau misalkan CASA di atas 60%, cost of fund dari perbankan itu akan lebih rendah dibandingkan dengan yang CASA itu rendah. Nah, kalau kita lihat di sini juga rata-rata di 70 sampai dengan 80%. Artinya, meskipun sekarang Bank Indonesia menaikkan suku bunga gitu ya, 50 basis point dan 25 basis point, tapi pengaruh ke cost of fund dari perbankan itu nggak terlalu ngefek karena mereka most likely menggunakan dana murah, tabungan, dan giro. Nah, last but not least adalah cost of fund nih yang tadi gue mention barusan. Ini adalah kayak beban bunga yang ditanggung oleh si perbankan ya untuk dibayarkan ke nasabah, gampangnya seperti itu. Nah, cost of fund juga yang ideal itu di bawah 4,5%, dan again kita bisa lihat ya cost of fund dari Big Bank ini rata-rata di bawah 4,5% gitu. Jadi dari sini gue pengen highlight adalah dari rasio-rasio ini, satu ya dari kecukupan modal sudah lebih dari cukup, ya less likely perbankan kita kolaps ya, sangat kecil kemungkinannya. Yang kedua juga efisien, yang ketiga juga penyaluran kreditnya juga cukup oke, meskipun bukan yang the best gitu ya. Dan dari segi margin, dari segi bagi hasil juga oke, dari segi gagal bayar pun juga terjaga gitu. Jadi ini menggambarkan perbankan kita ya menurut gue ya dalam keadaan yang sehat sebenarnya. Ini kan lu pakai datanya itu di Q1 2026. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalnya lu compare sama data-data sebelumnya ya, roughly lah kira-kira gitu. Apakah ada sebuah hal yang kita harus khawatir, atau ini tuh sebenarnya angka-angka yang masih relatively kurang lebih berdasarkan sejarah mirip-mirip gitu? Menurut lu kayak gimana? Malah lebih baik sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu. In terms of CAR, tahun lalu tuh lebih rendah. Karena kan memang tahun lalu itu lebih challenging sebenarnya kalau secara ekonominya ya. Pertumbuhan perbankan kredit cuma single digit, ya kemudian DPK juga single digit. Nah, tapi kalau sekarang sebenarnya kalau by data itu udah lebih better. Ya, terus kemudian let's say misalkan dari bottom line bank-bank, let's say misalkan kayak tahun lalu kan BRI itu laba bersihnya turun. Ya, tapi tahun ini udah naik lagi. Ya, Bank Mandiri juga tahun lalu turun. Ya, tahun ini naik lagi. Jadi secara yang gue lihat justru ada perbaikan dari segi indikator-indikator atau rasio-rasio perbankannya gitu. Itu yang bikin sebenarnya cukup cukup optimis lah dengan perbankan kita di tahun 2026 ini. Gitu. Tapi kan data-data ini kebanyakan itu adalah backward looking kan. Ya. Kayak sebuah potret performance mereka yang mereka sudah lakukan kemarin. Ya. Apa kira-kira yang kita bisa tahu buat projection ke depan nih? Apalagi kalau misalnya BI rate kita juga dinaikin sampai 0,75%, dan ya kita nggak tahu ya apakah masih bisa naik lagi gitu nantinya. Nah, dampaknya kira-kira kalau misalnya ke depannya kayak gimana? Nah, kalau misalkan BI rate terus naik, yang kita bisa expect adalah NPL naik. Karena kan udah jadi hukum ekonominya ya, ketika suku bunga naik, risiko gagal bayar juga pasti naik. Nah, cuman apakah itu akan mengganggu? I don't think so. Kenapa? Karena sekarang ini kalau gue lihat perbankan, terutama Big Bank itu udah lebih konservatif dalam hal menyalurkan kreditnya. Entah itu dalam bentuk kolateralnya lebih ketat, entah itu dilihat background checkingnya lebih ketat. Jadi kita bisa expect NPL ini akan naik, tapi in a moderate difference lah, gitu. Jadi bukan yang naik banget ya kan. ROE ya kemungkinan akan turun dikit karena kan ibaratnya dengan bunga yang naik ya kemungkinan untuk labanya tetap akan naik, tapi mungkin lebih besar bunganya gitu. Jadi ROE mungkin akan sedikit turun, ya kan. Cost of fund juga mungkin akan sedikit naik gitu. Tapi maksud gue ini hanya temporer. Kenapa? Karena kenaikan BI rate ya 50 plus 25 basis point ini
tujuannya sebenarnya satu, yaitu adalah untuk menahan laju pelemahan rupiah. Dan once ketika rupiah ini sudah stabil, gue nggak bilang menguat ya, stabil ya, dan juga inflasi kita terjaga, ya sooner or later ya suku bunga akan kembali diturunkan. Jadi kenaikan ini hanya sifatnya sementara aja sih bro. Gitu. Iya, soalnya implikasi dari kenaikan BI rate juga di ekonominya ya otomatis kan. Betul. Dan pasti Pak Presiden nggak mau kalau misalnya sampai dinaikin terus BI rate kita, kan kita punya ekonomi jadi tambah sulit gitu kan ya. Betul. Pasti bakal ada sebuah natural push supaya sebisa mungkin nanti kita turun lagi kalau misalnya waktunya udah tiba gitu ya. Iya, kira-kira. mungkin gue melihat ya callingnya dari US sih. Misalkan Kevin Warsh akhirnya nurunin suku bunga lagi, udah ya mungkin Indonesia semua pasti akan ikutin juga. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya dari segi fundamental, kesimpulannya so far masih relatively BAU ya, masih business as usual, bukan nggak ada sesuatu yang lampu merah kayak gimana. Lampu merah nggak ada. Iya. Ya, dan yang dikhawatirkan juga nggak ada sih. Gitu. Oke. Dari segi valuasi kayak gimana bro? Kalau dari segi valuasi, nah ini yang menarik sebenarnya. Jadi ini kalau kita compare selama 1 tahun terakhir ya, ini kan pergerakan harga saham Big Bang ya, semuanya kompak turun. Ya, cuman yang menarik itu adalah, gue pengen lebih highlight ke yang bagian tabel ini, bro. Ini adalah data, gue ambil ini per 16 Juni. Yang bagian pertama ini adalah current PE ratio. Jadi kayak BCA, BRI, Mandiri, BNI di tanggal 16 Juni, itu PE ratio-nya BCA 10,2, BRI 6,7, Mandiri 5,9, BNI 5,5. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata PE dia, nih, yang tabel ketiga, bro, 17,19 kali. Artinya apa? Dia BCA dibandingkan dengan rata-ratanya itu terdiskon berapa tuh berarti? 17 ke 10 gitu kira-kira lah. Iya. Enggak, sorry, 40 lah kira-kira. 40%, ya kan? Terdiskon 40%. BRI 6,7 dari rata-rata PI-nya dia 9,5 kali. Berarti mungkin ya 30%-an juga, ya kan? Mandiri juga kurang lebih sama. Sekarang 5,9 versus PI rata-ratanya itu 8, BNI sekarang 5,5, ya PI rata-rata 7,3. Itu kalau dari segi PI-nya. Gimana kalau dari segi book value-nya? Nggak jauh beda. Sekarang mungkin BCA 2,3, rata-rata 3,6. BRI 1,1, rata-rata 1,7. Mandiri 1,1, rata-rata 1,6. BNI bahkan udah di bawah book value-nya. Ya, untuk sekelas BNI dengan book value 0,7 sih gila sih gitu loh. Ya, rata-rata ya 0,9 satu kali gitu. Maksudnya menggambarkan bahwa sebenarnya kalau kita bicara bulan Juni ini ya secara valuasi udah bukan murah lagi, very cheap sebenarnya. Nah, cuman kan pertanyaannya apakah cheap saja cukup? Nah, jadi if you believe bahwa kita punya banks akan terus growth ke depannya, ya ini good opportunity untuk masuk, ya kan? Nah, cuman kalau kita bicara banks, harus ada peran dari inflow atau outflow dari foreign juga. Nah, ini nanti mungkin gue akan share di belakang sih, Bro. Oke. Gitu. Gimana emang ya? Ini ada satu pertanyaan dari orang sih soalnya. Ini Pak Rifan izin tanya, IHSG udah berhasil rebound sejak 9 Juni dan dolar, ini panjang banget bro pertanyaan lo. Dan dolar sudah mulai pulih sedikit-sedikit. Sebenarnya masih banyak lagi berita baik belakangan ini. Tapi kenapa asing masih net sell terus ya? Apakah rebound yang sekarang ini sebenarnya belum nyata terjadi? Terima kasih jika sudah terjawab. Itu menarik. Kayak gimana tuh bro? Ya, gue ada slide pendukungnya kebetulan. Nah, ini gue cerita yang ini dulu deh ya. Ini adalah data foreign buy dan foreign sell lah ya. Ya, ini mungkin nggak usah panjang kali lebar. Intinya kita tahu sell, beberapa bulan doang buy. Habis itu sell lagi gitu ya. Nah, ini mungkin gue nggak usah ceritain panjang kali lebar. Nah, ini daily. Ya, ini sell sempat 3,7 T ya di tanggal 5, tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Ya ini memang beberapa hari belakangan udah mulai agak mereda ya, tapi overall memang masih sell. Nah, gue pengen kesini dulu. Jadi sebenarnya kalau IHSG ya, per akhir Mei ini berarti waktu itu IHSG di 6.000 itu di 9,4 kali. Berarti kalau misalkan kemarin di sempat 5.300 bahkan mungkin udah 8 kali PI-nya, itu udah bukan murah lagi tapi udah diomongin itu cheap gitu, bener-bener murah banget. Nah, gue yakin bahwa sebenarnya semua kapitalis itu suka dengan barang murah. Jadi murahnya udah dapat, tinggal conviction-nya dapat atau enggak nih ke IHSG gitu loh, atau ke saham Big Bang. Nah, yang gue mau tunjukin ke elu adalah
saham-saham Big Bang ini kan mungkin per kita podcast ini udah rally-nya udah lumayan ya. Betul. Kayak misalkan kayak BCA dari kemarin sempat 48, sekarang mungkin 63 ya kan, berarti udah 15-20% I think ya kan. BRI juga kemarin sempat di bawah 2.500, sekarang mungkin udah balik lagi ke 3.000-an, berarti juga another 20% gitu kan. Nah, cuman yang ngedorong itu siapa gitu kan. Nah, ini kalau misalkan dari segi foreign ya YU, AK, BK ya ini net sell. Nah, cuman yang masuk itu kan domestik, BB, XL, PD. Nah, pertanyaannya udah pasti adalah berarti kalau gini ini hanya sementara dong, berarti atau istilahnya apa? Dead cat bonds. Menurut gue nggak, Bu. Kenapa? Karena gue punya satu data yang menarik yang gue pengen show ke teman-teman adalah ini. IHSG di awal rebound itu tidak perlu dana asing untuk rebound. Nah, ini mungkin terkesan kontroversial, tapi let me explain ya. Jadi ini gue coba tampilkan data 4 major event GFC 2008, Taper Tantrum 2013, The Falling of Commodities 2015, sama COVID-19 di 2020. Ya. Nah, ini nanti gue jelasin cara baca ya. Nah ini, jadi cara baca gini, Bu. Di GFC 2008, ya ketika IHSG jeblok ke 1000 ke 1000 gitu ya. Habis itu kan rebound. Nah, gue dan tim itu coba ukur dari titik bottom IHSG tersebut selama 3 bulan ke depan itu naiknya berapa persen dan siapa yang ngedorong, apakah dari domestik atau foreign. Nah, jadi ini cara baca ya. Di saat GFC 2008 ketika dia rebound dalam 3 bulan IHSG rebound 17%. Nah, memang di GFC 2008 yang mendorong itu adalah foreign. Ada masuk 6,1 triliun, ya kan? Selama 12 bulan dari GFC, IHSG naik 112%, ya. Foreign juga masih masih inflow 15,6 triliun. Nah, cuman yang gue pengen lebih detail itu adalah di 3 major event lainnya. Di Taper Tantrum 2013 ketika IHSG jeblok dan 3 bulan setelahnya itu naik 7% dalam 3 bulan, ternyata foreign itu masih outflow dalam 3 bulan kenaikan 7% ini 6,2 triliun. Oke, baru saat diukur lebih panjang lagi 12 bulan ke depan di mana IHSG naik 30% dari bottomnya, kelihatan foreign inflow 44 triliun. The same pattern itu di tahun 2015. Ya, ketika IHSG jeblok dan kemudian kita ukur reboundnya dalam 3 bulan sejak bottomnya itu naik 11%, tapi foreign itu outflow 9,5 triliun. Ya, baru 12 bulan ke depan IHSG naik 32%, baru ada dorongan dari foreign 25T. Dan yang COVID-19 ketika IHSG jeblok, kita ukur lagi bottomnya selama 3 bulan ke depan, naik 26%, again ya si foreign ini negatif atau outflow 5,3 triliun. Baru setelah kita ukur 12 bulan ke depan, baru inflow 27 triliun. Nah, artinya apa? 3 dari 4 reversal itu tidak menunggu inflow asing. Ya, bahkan jika dilihat secara data, asing itu baru mulai masuk ketika IHSG sudah naik tinggi dan stabil. Jadi, di sini gue mengambil sebuah hipotesa bahwa di saat sekarang ini 3 bulan mungkin, ya kita nggak tahu, tapi intinya kalau misalkan selama 3 bulan ke depan dari kemarin IHSG 5.300 masih net outflow, itu hal yang biasa. Karena the same pattern juga terjadi saat Taper Tantrum, saat Falling Commodities 2015, saat COVID-19. Ya, memang 3 bulan pertama, foreign itu masih net sell. Nah, tapi ketika misalkan at some point foreign ngelihat, oh kayaknya ini udah stabil deh. Nah, ini waktunya kita untuk masuk, dia akan masuk di tengah-tengah. Gitu. Jadi, menurut gue asing itu nggak perlu semurah mungkin, tapi yang asing mau itu adalah yang gue lihat, ya dia merasa nyaman untuk masuk, dia merasa sudah stabil, ya untuk masuk, baru dia akan masuk. Gitu. Nah, makanya mudah-mudahan dengan rupiah tadi kita mention stabil, ya nggak perlu yang sampai kuat banget lah, yang penting stabil, nggak terus melemah, itu bisa jadi katalis positif juga masih untuk masuk. Karena kalau misalkan IHSG naik, tapi rupiah juga terus melemah, ya netnya juga mereka dapat cuannya kecil gitu. Nah, itu sih yang gue lihat kok. Gitu. Iya, betul. Ada banyak pertanyaan dari orang-orang, gimana nih IHSG, soalnya dari tanggal 9 Juni sampai hari ini itu net sell-nya 5,6 T.
Ya, jadi ini udah menjawab ya Ya. pertanyaan itu. Banyak nanya kayak gimana nih jadinya, soalnya asingnya masih net sell nih, kita bisa masih khawatir atau enggak kayak gitu ya. Banyak nanya kayak gitu. Kalau dari data yang menunjukkan ya bahwa memang itu, seperti itu gitu loh. Business as usual seperti itu. Business Nah, as usual seperti yang penting asteriknya adalah dari pemerintah, yang gue selalu suarakan itu jangan sampai mereka menganggap pertarungan sudah selesai gitu. Ya. Misalnya kemarin yang kayak buyback lah, BI dinaikin lah, lalu ada harapannya masih di-push sampai ujung, yaitu kan buat supaya yang costly expenses kayak misalnya buat MBG, make sure tuh spendingnya itu sesuai tepat sasaran gitu. Itu pastikan itu terjadi itu, soalnya kalau misalnya itu semua tidak terjadi, ya aslinya nggak bakal balik. Kita mau berbusa sampai kayak gimana juga, susah. mereka pasti mandang kita sebagai spending untuk negaranya jadinya nggak efisien kalau misalnya dibeliin motor listrik yang bisa off-road gitu. Mau ngomong apa kayak gitu. Exactly. Iya. Cuman ini menarik bro, mungkin gue pengen share skin satu ya yang lucu ya. Ini gue pakai Makmur aja lagi. Ini aplikasi yang sama ya supaya gampang aja. Ada satu cara buat kita tuh sebenarnya bisa tahu siapa yang sebenarnya cuan waktu the biggest fear. Ini supaya kita bisa bangga sedikit bro. Ini gue sharing ya. Nih ya, BCA. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kan berarti BCA itu di angka 5.700 sampai 4.800, 29 Mei lah ya. 29 Mei sampai 8 Juni itu adalah orang-orang yang cuan lah sekarang. Mari kita cek siapa yang cuan. 29 Mei sampai 9 Juni. Nah, yang cuan tuh retail bro. 5.400, average-nya 5.300, XL, habis itu XC 5.300, ya kan LG 5.400. Bisa yang keluar tuh asing-asing, tuh kan AK, RX, KZ gitu. Jadi kita bisa bangga sedikit lah gitu. Yang cuan itu retail. Ya kan? Sebenarnya gue cherry pick sedikit bro. Ada tapinya. Ya, supaya kita bangga sedikit lah, ya kan? Kita bisa serok di bawah. Namun, ya, kalau misalnya kita tarik lebih panjang lagi, kita tarik misalnya dari sekarang kan 1 tahun terakhir lah, 17 Juni gitu ya. 17 Juni sampai waktu crash. Sebelumnya tanggal 29 tadi, tanggal 28 deh gitu ya. Retail juga beli 7.500. Retail 7.500, 7.400, 7.400. Kalau misalnya tadi kan ratusan miliar, ini 9T, 5,6T. Bocor lebih gede juga. Tapi ya intinya yang ngebantuin recover naik ke atas, yang jadi exit liquidity waktu di bawah tuh retail. Emang retail kita luar biasa. Jadi ya sebenarnya kita bisa, kalau misalnya Bro Riven kan punya research team yang kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya research team, ya kalian tinggal lihat pakai kayak gini kalian bisa tahu gitu cara bacanya ya, siapa yang jual, siapa yang beli, dan kalian bisa lihat juga apakah ini foreign ya kan atau apakah ini lokal ya. Pastikan kalian ngeliatin kayak ginian lah supaya kalian lebih aware aja apa yang kalian beli. Exactly. Terus ini nih bro, ada pertanyaan orang lagi nih. Ini yang mereka tuh nggak cukup dengan apakah masih boleh beli bank. Sekarang yang mereka minta adalah apakah banking bisa all time high lagi? Jadi sekarang masih boleh beli nggak? Kalau misalnya beli bisa sampai berapa? Gimana pendapat lu bro? Tough question. Emang ini penonton di sini ini benar-benar kritis bro, bikin pusing ya. Oke, mungkin ini for my POV ya. Menurut gua rebound sih rebound. Cuman untuk bisa sampai ATH menurut gua agak panjang. Kenapa? Karena simple. Nggak cepat ya berarti menurut Nggak cepat, menurut gua nggak cepat. Jadi lu juga harus manage ekspektasi gitu. Jadi jangan sampai, ini bisa sampai all time high dalam waktu sekian bulan. Menurut gua nggak. Menurut gua akan lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena kalau kita bicara bank, particularly di big bank ya, itu kan market cap-nya jumbo-jumbo, gede-gede ya kan.
ya lu nggak bisa hanya mengandalkan kekuatan domestik. Gue nggak tahu apakah misalkan kalau misalkan dengan ada Danantara atau misalkan dengan BPJS itu akan cukup untuk mengangkat, tapi yang kalau berdasarkan itu kan lu tetap butuh asing buat masuk. Nah pertanyaannya kan adalah balik lagi nih, asing nih udah percaya atau belum dengan Indo, ya kan? Karena dari yang tadi kita bahas, asing aja masih keluar. Nah kedepannya kalau misalkan asingnya masuk lagi, mungkin bisa ATH lagi. Cuman menurut gue sih agak panjang ya. Jadi mungkin untuk set ekspektasi, at least naik, tapi nggak yang sampai ATH. Jadi misalkan kayak tadi, misalkan BCA 7.400 mungkin kejemput. Tapi kalau misalkan sampai 11.000 kayaknya belum deh. Kalau pandangan gue sih gitu, Bro. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya lihat dari lu punya ini ya, deck yang tadi ya, yang kita lihat pairnya ini ya. Ini sih sebenarnya sangat-sangat gila, bro. Iya. Sebenarnya kalau misalnya lo kebayang pairnya itu 6, pairnya itu 10 gitu ya. Itu kan sama aja, artinya kan valuasinya berapa, ini perusahaannya profitnya berapa, gitu kan kira-kira kan kayak berapa sih multiple dari profit, itu adalah valuasi perusahaannya. Dan tentu profitnya ini kan kita penggunaannya bisa ada beberapa gitu kan. Kita bisa jadi return earning buat pertumbuhan perusahaan, kita bisa buat ngasih dividen, kita bisa buat buyback sahamnya gitu ya, mereka bisa lakukan apapun. Cuman intinya kan ini kan kalau misalnya kita asumsikan aja ya, misalnya dividend payout ratio 100% misalnya gitu ya. Artinya kan payback periodnya 6 tahun, bro, BMRI. Iya. Lu beli perusahaan yang lu udah nggak usah mikirin, udah dikelola sendiri 6 tahun BP-nya gila. BP, yes. Gila banget itu loh sebenarnya. Kan kalau misalnya kita fundraising, lu kalau misalnya kayak fundraise buat buka restoran lah, bikin bikin apapun. Ya biasanya mereka mungkin 3 tahun gitu kan. Kalau misalnya restoran ya, tentu buat restoran mungkin lebih cepat, mungkin setahun 2 tahun. Cuma kan pastikan si orang yang operate restorannya bakal minta franchise fee atau whatever gitu-gitu kan. Jadi akhirnya yang lu dapat mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun. Lu 3 tahun 4 tahun dibandingin sama bank 6 tahun. Mendingan resikokan ambil franchise, dapat 4 tahun, 3 tahun balik modal, dan lo harus rekrut sendiri manusianya. Atau di big 6 tahun. Trial and error, kalau ini ya udah nggak usah mikir ya 6 tahun gitu kan. Ya, kalau misalnya pilihannya antara dua itu ya, gitu. Kalau misalnya binary gitu. Belum juga dengan dividen. Dividen ya misalkan kayak Bank Himbara ya mungkin 9%, 10%. Kemarin lucu, jadi kayak, tapi kan dividen nggak sebanding kalau misalkan dengan loss-nya. Itu kalau lo hitung 1 tahun, Bro. Tapi kalau lo hitung, let's say misalkan 3 tahun deh, atau 4 tahun even ya, itu sebenarnya lo masih making money gitu di banks gitu. Ya, jadi jangan dilihat cuma 1 tahun, tapi ya mungkin harus dilihat 3 tahun, 4 tahun. Ya sebenarnya net-net dengan loss misalkan sekian, tapi lo dapat dividen yield misalkan gini deh. Misalkan lo loss-nya 20%, tapi lo punya dividen yield akumulasi misalkan 3 tahun, 4 tahun, 30% atau 40% misalkan. Lo sebenarnya masih making money 10 atau 20% gitu sih. Iya. Dan juga yang orang nggak tahu itu sih mengenai bahwa dividen itu tuh bertumbuh loh. Nah. Ya kan lu punya dividen bertumbuh, misalnya sekarang 300, tahun depan 340, tahun depan lagi misalnya 360 gitu misalnya. Tapi harga lu beli kan hari ini kan gitu kan. Jadi sebenarnya lu punya dividen yield tuh berdasarkan harga yang lu beli hari ini sebenarnya meningkat gitu. Betul. Gue ngomong kayak gitu, gue nggak penting lu beli atau enggak ya. Gue nggak beli bank kecuali yang Rifan beliin. Jadi gue juga nggak pegang bank sebenarnya. Saham yang gue pegang itu ya teman-teman juga tahu lah apa yang gue pegang, dan yang setipe gitu, yang anti mainstream gue nggak pegang. Jadi gue ngomong kayak gitu bukan rekomendasi bully ya. Yang gue beliin dibeliin sama Rifan. Nah, mungkin kita tutup dengan ini kali, bro ya. Kayak tentu kita berharap ini kan bisa terus recover dan IHSG kita bisa terus rally kan. Nah kalau misalnya lu lihat feedback ada nggak sih dari lu untuk pemerintah ya, supaya trust dari investor asing maupun domestik itu bisa ngelanjutin gitu rally ini. Ini kan sekarang the past 1 week orang udah mulai ada nafas nih. Gitu kan. Supaya kita bukan nafas doang, tapi kita bisa jangka panjang gitu. Kita punya confidence. Apa yang perlu terjadi? Menurut gue satu yang perlu banget diperbaiki komunikasi sih, Bro. Jadi mau lo programnya sebagus apapun, mau program lo sebaik apapun, tapi kalau nggak dikomunikasikan dengan benar, persepsi bisa salah, bisa keliru. Ya kayak tadi lah, misalkan kayak ekspor 1 pintu, tujuannya baik gitu loh, untuk memberantas atau mengurangi lah, at least memperkecil celah untuk under invoicing. Itu kan sebenarnya bagus. Cuman begitu pemerintah tidak menyampaikan dengan baik gitu kan, persepsinya bisa macam-macam. Wah, ini bakal jadi sumber
korupsi lah atau apalah segala macam gitu. Jadi kita tuh jadi berpikir aneh-aneh. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan dikomunikasikan dengan baik. Dan yang gue benar-benar expect gitu ya ke government kita, itu bukan cuma ke kita gitu, tapi juga kalau bisa ya investor asing, yakinkan mereka gitu bahwa Indonesia is the safe place to invest gitu. Nah, kalau misalkan gaya komunikasinya itu diperbaiki, bisa menambah conviction investor asing, menurut gue ya laju ini bisa lebih sustain. Yang gue takutkan adalah investor asing itu tidak melihat maksud sebenarnya dari program-program ini, ya akhirnya mereka tetap memilih untuk invest di luar Indonesia. Itu sih yang gue takutin, Bro. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih komunikasinya lah yang diperbaikin oleh pemerintah menurut gue. Betul, betul. Sama hopefully pembuktian terhadap apa ya, misalnya mereka bersih-bersih ya kan. Soalnya kan eksekusinya itu kan yang orang concern. Soalnya menurut gue visi-visinya itu oke. Visi-visi bisa dimengerti lah, bisa dipahamin kayak spiritnya bisa dipahami. Cuman kan orang nggak trust sama eksekusinya. Contoh kalau misalnya kayak program yang paling besar aja korupsi sebesar itu gitu misalnya. Nah makanya kalau misalnya ini menjadi second chance nih. Kalau misalnya udah bersih-bersih dan benar-benar serius bersih-bersihnya kita berbenah ya hopefully itu bisa baiklah gitu. Tapi kalau misalnya ini lanjut lagi, masih korupsi lagi, masih ini lagi. Ya udahlah kita liburan aja lah. Aduh, mau kapan open portal lagi gitu kan? Kalau misalnya kayak gitu, aduh udah males juga gitu. Udah mendingan RDPU aja kalau misalnya kayak gitu. Ya kita percayalah soalnya. Ya gue berharap itu wake up call lah buat pemerintah. Thank you banget bro, kita udah hopefully teman-teman appreciate juga ya apa yang Bro Rifan lakukan ya. Udah 12 bulan loh soal Open Porto, and it's not easy ya kan, soalnya dinontoninnya tuh sama 100.000 orang gitu kan, kira-kira gitu kan. Sekali lagi kalau misalnya ada teman-teman yang pede gitu, kalian merasa kalian percaya bisa, tapi tadi ya asteriknya adalah jangan 1M 2M portonya ya di atas 30-50 M lah gitu misalnya. Lu punya segitu, lu mau Open Porto silahkan gitu. Thank you banget bro. Thank you.